Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya postingan dari Muhammad Hussein Gaza yang dimana beliau ini adalah merupakan aktivis, seorang konten kreator, YouTuber asal Indonesia yang saat ini sudah menetap di Gaza, yang juga aktif menolong atau membantu rakyat Palestina yang merupakan korban perang yang terjadi di sana. Beliau memposting keberadaannya pada sebuah acara besar, acaranya orang-orang Syiah, yaitu acara pemakaman seorang tokoh besar Syiah, Hasan Nasrullah. Jadi sekarang saya lagi ada di proses pemakaman Sayyid Hasan Nasrullah di Lebanon. Ini vibe-nya mirip Gaza sih. Ini sekitar diperkirakan ya 3 juta orang, 3 juta orang hadir dalam proses ini. Hal tersebut spontan menimbulkan asumsi miring, menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah Muhammad Hussein ini seorang Syiah atau memiliki hubungan dekat dengan Syiah, di mana seperti yang kita tahu, Syiah memiliki akidah dan ajaran yang dinilai menyimpang dalam agama Islam. Lalu beliau mengklarifikasi bahwasanya ia bukanlah seorang Syiah, ia adalah seorang Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafi'i. Dan kehadiran beliau di acara tersebut adalah merupakan profesionalisme dari pekerjaannya yang merupakan seorang jurnalis. Beliau diundang di sana hanya sebagai seorang jurnalis, bukan sebagai seorang Syiah atau seorang yang memiliki hubungan dekat dengan Syiah. Semua orang yang kenal saya tahu apa manhaj, apa madhab. Ya, kita semua sama. Ahlussunnah wal Jamaah, madhab kita Syafi'i. Dan histori saya jelas, rumah saya jelas, Cilengsi Bogor, orang tua saya jelas, pendidikan saya jelas, guru-guru saya jelas. Nah, kalau mau bertanya-tanya, tanyakan itu siapa akun itu yang menyebarkan tuduhan-tuduhan ini. Biasanya kan akun-akun yang nggak jelas itu. Ya, mereka yang tidak hanya membenci saya, mereka juga orang-orang yang berani menuduh para pejuang-pejuang di Gaza itu orang-orang Syiah juga. Jadi jangan aneh. Memang akan selalu ada orang-orang yang merasa paling benar dan menyalahkan berbagai golongan, mengkafir-kafirkan, dan ya itu bukan hal yang aneh bagi kita ya. Jadi ahlan wa sahlan kalau kalian mau berkunjung ke kantor kami ada di Cilengsi, ya di Medland, di Bogor, silakan kita diskusi panjang lebar. Terutama kalian yang selama ini sangat semangat sekali membantu propaganda Israel, Zionis, terus ya memfitnah gerakan-gerakan perlawanan, silakan kita diskusi langsung kalau berani itu pun. Dan tadi kalau nggak salah, salah satu asisten saya sudah merespon salah satu konten dari akun yang nggak jelas itu, dan alhasil akun yang nuduh itu malah dihapus, malah hilang dari dunia maya. Kan aneh ya? Kalau emang mereka benar, kalau emang dia benar, ngapain harus ngapus kontennya, bahkan harus hapus akunnya segala gitu kan. Jadi kan sekarang jelas kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Tapi Pak Antum datang ke pemakaman Hasan Nasrullah pemimpin sebelumnya. Saya seorang jurnalis. Wajar, jurnalis ini harus netral ya dalam meliput. Kalau karena kedatangan saya meliput proses pemakaman Hasan Nasrullah lalu saya di label Syiah, kasihan banget pada jurnalis Muslim. Kalau nanti ada kematian presiden Brazil misalnya, kemudian kita semua diundang untuk hadir, berarti jangan hadir dong. Kalau kalian hadir, berarti kalian juga orang-orang non-Muslim gitu ya. Kalau kita diundang ke Jepang ya, ntar kita dituduh Buddha lagi. Kalau kita diundang di Cina, kita dituduh Konghucu. Gimana sih cara berpikir orang-orang bersumbu pendek? Allah yahdihim khalas. Cuman masalahnya, di dalam ajaran Syiah terdapat ajaran taqiyah, yaitu kebolehan untuk berbohong. Jadi, bila seorang Syiah itu berada di kalangan kaum Sunni, maka ia diperbolehkan untuk berbohong dan mengaku sebagai seorang Sunni. Makanya kata Imam Syafi'i dan juga kata Syekhul Islam, orang yang paling dusta di muka bumi ini orang Syiah. Maka jangan percaya pada orang Syiah selama-lamanya sudah. Karena mereka punya ajaran apa? Taqiyah. Bohong. Bagi mereka, bohong itu hukumnya wajib bagi mereka. Maka hal ini membuat sebagian netizen tidak begitu saja percaya terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Muhammad Hussein Gaza, yaitu dianggap ada kemungkinan Muhammad Hussein Gaza sedang melakukan taqiyah. Terlebih, di dalam postingan tersebut, Muhammad Hussein menyebut seorang tokoh Syiah tersebut sebagai seorang sayyid, di mana artinya hal tersebut adalah merupakan sebuah penghormatan dari Muhammad Hussein terhadap tokoh Syiah tersebut, sehingga terkesan menguatkan dugaan miring terhadapnya, yaitu bahwasanya ia adalah seorang Syiah. Di sini tentunya kita berharap klarifikasi yang dilakukan oleh Muhammad Hussein, pengakuannya dalam klarifikasi tersebut bukanlah sebuah taqiyah,
melainkan memang sebuah kejujuran yang ia ungkapkan. Jadi kita dahulukan untuk bersikap husnuzon, agar kita terhindar dari sikap bermudah-mudah menfitnah, atau memvonis, atau menuduh yang bukan-bukan terhadap saudara kita sesama muslim.